Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, halo semuanya. Selamat datang di podcast kelompok 1, yaitu dengan tema penerapan etika, integritas, dan kepemimpinan Pancasila yang dapat mengancam ketahanan nasional di wilayah pelayanan kesehatan. Sambutan kepada pendengar kami yaitu Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Pak Atta, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Lalu ada Ibu Mas Indah dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Lalu ada Bu Andayani dari Dinas Perikanan. Selamat pagi Pak. Dan ada Dr. Muhammad Hatta dari Puskesmas Sungai Panjor. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Izinkan memperkenalkan diri, saya Muhammad Farhan akan menjadi host atau pemandu podcast pada pagi hari ini. Izinkan kami membahas yaitu topik utama kita yaitu penerapan etika dan integritas dan kepemimpinan Pancasila yang dapat mengancam ketahanan nasional di bidang wilayah kesehatan. Permasalahan di bidang kesehatan di wilayah perbatasan seringkali unik dan kompleks karena geografis dan demografis yang khas dari wilayah kita ini. Beberapa permasalahan umum yang sering dihadapi di wilayah perbatasan terkait kesehatan meliputi aksesibilitas, kurangnya fasilitas kesehatan, kekurangannya tenaga medis, masalah keamanan nasional, masalah kesehatan masyarakat, dan kurangnya pendidikan kesehatan, serta perbedaan budaya dan bahasa, serta keterbatasan sumber daya. Namun, pada pagi hari ini kita akan mendengar yaitu dari Pak Adi Saputra yang akan memaparkan apa sih penerapan etika dan integritas dan kepemimpinan Pancasila yang dapat mengancam nasional di wilayah bidang pelayanan kesehatan. Kepada Pak Andi Saputra dari Dinas Kesehatan, kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Farhan sebagai moderator. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pada kesempatan pagi hari ini saya memaparkan sesuai dengan materi kita yang telah sampaikan oleh moderator tadi terkait implementasi nilai Pancasila dan bela negara. Mungkin pada pagi hari ini kami di bidang kesehatan akan memaparkan tentang kesigapsiagaan Batam dalam menangani penyakit menular. Baiklah, pada hari ini Bapak Ibu sekalian, yang pemaparan kita pagi ini adalah kesiapsiagaan Batam menghadapi penyebaran penyakit. Sebagaimana kita tahu bahwasanya bahwa Kota Batam ini adalah pintu masuk Indonesia dari berbagai negara. Nextnya Pak, bawahnya Pak. Ya, bahwasanya Batam adalah daerah perbatasan yang dimana dengan dua negara mana telah dan begitu banyaknya orang masuk ke Batam, potensi penyebaran penyakit menular terbuka lebar, di mana proses pandemi apapun yang muncul di masa depan akan menimbulkan ancaman besar bagi ketahanan negara kita, baik itu langsung bagi kehidupan masyarakat Batam. Kita ulang dari belakang, sebagaimana kita ketahui, Kota Batam ini adalah daerah perbatasan langsung berhadapan dengan dua negara, merupakan pintu masuk orang ke Indonesia dari Kota Batam. Dan dengan begitu banyak Indonesia masuk, Batam merupakan punya potensi untuk penyebaran penyakit menular yang dibawa oleh orang dari luar ke dalam negara kita. Dan permasalahannya saat ini adalah munculnya penularan penyakit di lingkungan masyarakat di Batam secara langsung akan mempengaruhi pertahanan keamanan negara Kota Batam ini. Mana menurut Departemen Kesehatan Perawatan Sosial Inggris, beberapa faktor yang terlibat dalam risiko muncul penyakit adalah peningkatan populasi urbanisasi, peningkatan urbanisasi global, perubahan iklim, dan perubahan sistem pangan dan pertanian. Untuk peningkatan populasi dan urbanisasi ini, Kota Batam menjadi perhatian bagi kita karena kita adalah
pintu masuk bagi warga negara asing ke negara kita. Alur masuk penyakit yang dari luar Batam ke kita, yang pertama orang perjalanan dari luar negeri, orang terjangkit dengan penyakit, tentu yang pertama tentu ada dengan perjalanan lainnya atau dengan jemaah haji. Apalagi dari sekarang orang baru pulang haji, tentu dengan gejala batuk, pneumonia, ada pneumonia berat dan pneumonia, atau juga dengan perjalanan orang lain. Tentu kan kita screening di pelabuhan, di karantina kesehatan. Apabila demam, nah, inilah alur penemuan kasus respon untuk pintu masuk di Kota Batam sebelum mereka berjalan di Kota Batam. Terima kasih Pak Farhan waktu yang diberikan pada saya karena waktu singkat, jadi kita pun agak cepat pemaparannya. Mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Farhan dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita Ya, coba lempar kepada pendengar, kira-kira apa yang menjadi pertanyaan. Ada Bu Andayani, Bu Mas Linda, dan Pak Muhammad Hatta. Pada Bapak kami persilakan. Ya Pak, mungkin sedikit Hatta. bertanya dan juga mungkin berdiskusi. Selamat pagi Pak Andi, Pak Farhan, dan ya, selamat pagi Pak. Ibu semua. Jadi prinsipnya memang terima kasih atas paparannya dari Pak Andi bahwa memang sekarang ini yang namanya eh, ancaman yang berkaitan dengan ketahanan nasional itu salah satunya adalah tentang masalah pandemi penyakit ya. Di wilayah ini kan kita bisa lihat bahwa ada juga yang dari masyarakat seperti itu kan. Ya, Ya, jadi seperti kemarin mungkin pengalaman kemarin kita pernah dengar kemarin ada pos-pos PPKM ya di ya, masing-masing PPKM itu masing-masing mungkin tingkat RT atau RW sehingga kita bisa menangani semua masalah kasus ini secara cepat. Nah, mungkin yang saya tanyakan ini kan kalau kita lihat dengan dari nilai-nilai dasar bela negara, kalau saya lihat ini kan kita bisa melihat dalam menghadapi pandemi itu mungkin adanya prinsip gotong royong seperti itu kan. Kalau menurut saya memang ada dua nilai yang sangat berkaitan dengan kesiapsiagaan kita menghadapi pandemi itu. Yang pertama, kita dalam nilai rela berkorban ya. Jadi nilai rela korban ini kita bisa lihat kemarin semuanya bergerak untuk melindungi satu sama lain baik di masing-masing sektor. Nah, kemudian juga ada nilai setia pada Pancasila karena prinsip gotong royong, kita saling menolong, bekerja sama, saling membantu untuk sama-sama melindungi negara Republik Indonesia. Jadi kalau menurut saya arahnya ke situ, mungkin bisa ada tanggapan dari Pak Andi mungkin dan lain juga. Terima kasih. ya. Si Pak Terima Hatta. kasih Pak Atta. Alur yang ada dari yang kita tampilkan hari ini tidak, andai kata ada pandemi lagi ke depan, ya kita sudah ada dengan alur kasus ini, ya kita tinggal mengikuti juknis yang ada yang telah kita paparkan pada hari ini. Tentu dengan alur ini ya, bisa kita mengurangi risiko-risiko terhadap paparan masyarakat dengan penyakit menular yang ada di Kota Batam. Nah, tentu dengan terpaparnya penyakit itu di masyarakat tentu akan mengurangi ya, aktivitas dan mengurangi juga pertumbuhan ekonomi di masyarakat, begitu Pak. Makasih Pak Andi. Selanjutnya mungkin ada Ya. pertanyaan dari Ibu Andayani atau Ibu Mas Linda, kami persilakan. Bu Andayani. Baik, baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Andi Saputra yang telah menyampaikan pemaparannya sebagai bahan diskusi kita terkait tentang penerapan etika integritas kepemimpinan Pancasila. Baik Pak, mungkin kalau secara untuk penyelesaian masalah untuk menghadapi kesiapsiagaan penyakit itu mungkin sudah jelas dipaparkan oleh Pak Andi. Mungkin saya hanya menyampaikan saja Pak, mungkin terkait langkah-langkah konkret yang dapat kita ambil untuk memastikan penerapan etika integritas dan kepemimpinan Pancasila tetap kuat di wilayah perbatasan bidang kesehatan. Mungkin perlu adanya pemangku kepentingan baik pemerintah ataupun masyarakat
maupun sektor swasta dapat bekerja sama untuk menjaga ketahanan nasional dalam konteks kesehatan perbatasan. Sehingga untuk menjaga penerapan etika, integritas, dan kepemimpinan Pancasila dan wilayah perbatasan di bidang kesehatan memerlukan kolaborasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan. Seperti yang tadi katakan, mungkin dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta. Dan mungkin ada beberapa hal, Pak, yang mungkin beberapa langkah konkret yang mungkin bisa kita ambil yang ada kaitannya langsung. Itu mungkin dari sisi pemerintah, mungkin kita bisa membuat suatu atau membentuk kebijakan dan regulasi yang kuat. Sehingga pemerintah perlu mengembangkan kebijakan regulasi untuk mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sektor kesehatan perbatasan. Dan yang kedua mungkin langkah kedua itu pelatihan dan pendidikan etika kesehatan, sehingga dengan adanya pendidikan dan pelatihan kesehatan harus diberikan kepada semua tenaga medis kesehatan yang bertugas di wilayah perbatasan, sehingga mereka harus diberdayakan untuk mengambil suatu keputusan yang benar. Selanjutnya yang ketiga adalah partisipasi aktif masyarakat, itu sangat diperlukan. Terutama pada masyarakat perbatasan perlu diajak untuk berpartisipasi dalam pengambil keputusan terkait kesehatan itu sendiri. Mungkin apa itu saya mungkin hanya sebagai sharing aja untuk menambahkan yang ada hubungan kaitannya dengan penerapan etika integritas. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Terima Ande. kasih. Ya. Mungkin ada dari Bu Mas Linda, kami persilakan. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Andi atas penjelasannya. Cuma sedikit di sini kita Batam, bukan daerah perbatasan Singapura dan Malaysia. Batam sebagai kota baru justru pemerintah menggiat pariwisata, terutama dari Malaysia, Singapura datang ke Indonesia. Apa sih kiat-kiat dari Dinas Kesehatan dengan wisatawan yang masuk ke wilayah kita? Pasti secara tidak langsung mungkin membawa penyakit yang menular. Jadi kita juga nggak bisa membendung karena memang kita daerah perbatasan butuh wisatawan. Jadi kesiapan dari Dinas Kesehatan untuk mengkanter masalah penyakit menular ini gimana Pak? Silakan Pak Andi. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Mungkin kiat-kiat kata dari Dinas Kesehatan terkait dengan masuknya penyakit dari luar ke Batam, tentu kan dengan adanya kerjasama lintas sektoral di bidang kesehatan akan dibantu oleh bidang-bidang lain. Di mana kalau penyebaran penularan penyakit yang masuk dari luar daerah ke Indonesia tentu itu domainnya adalah karantina kesehatan pelabuhan. Nah, namun kita akan tetap bekerja sama dengan karantina kesehatan untuk dalam peningkatan pengawasan transmisi penyakit yang masuk ke daerah kita. Di sana kan yang disarankan sama Ibu Andayani tadi itu ada peningkatan pelatihan dari keterampilan pegawai kita, informasi baik itu perkembangan penyakit yang ada di kesehatan dunia hari ini, tentu kita bagi kepada pegawai pemerintah maupun kepada masyarakat sehingga pencegahan dan penanganan penyakit yang masuk ke daerah kita mungkin bisa kita kurangi dengan ada peningkatan pengawasan dari kita sebagai stakeholder maupun dari masyarakat dan peningkatan pengetahuan dari pegawai kita sendiri. Saya rasa begitu Bu sementara Mas Linda. Baik, terima kasih Pak Andi. Terakhir mungkin dari kami mengingat waktu, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Andi Saputra selaku pemateri, narasumber, dan peserta podcast kita yaitu Ibu Andayani, Bu Mas Linda, dan Dr. Muhammad Hatta.
Dan mungkin review dari saya selaku pemandu, yaitu dengan mengambil langkah-langkah konkret yang disampaikan oleh Pak Andi dan masukan dari Pak Muhammad Hatta, Ibu Handayani, dan Ibu Maslinda, integritas dapat ditanamkan dalam sistem kesehatan nasional yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan kesehatan ke depan. Demikian podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa pada kesempatan yang lain. Demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.